Kami dari kelompok Happy. Perkenalkan, nama saya Daniel Cristiano PPR Samai dari kelas 8E, no absen 9. Halo, perkenalkan nama saya Selardi Vano Elasa. Saya dari kelas 8E, nomor absen 17. Nama aku Joyce Aguilera Sulistia Manganti. Kalian bisa panggil aku Joy, dari kelas 8E nomor absen 19, SMP Regina Pacis, Surakarta. Halo, nama saya Rahel Indah Kusuma Wardani dari kelas 8E nomor absen 25. Terima kasih. Negara yang semula tak maju, diserang dan dijajah hingga tak mampu, menyerang pahlawan-pahlawanku, Indonesiaku yang dulu. Pendidikan yang rendah, pemandangan yang tak indah, perebutan wilayah berdaerah, melakukan tumpah darah. Bangsawan diangkat, rakyat jelata diinjak, kejamnya para penjajah. Menjunjung persatuan, semangat untuk berjuang, pengikraran janji para pemuda dilakukan. Pendidikan yang layak diberikan, perempuan kini tak dianggap rendahan. Perjuanganmu, pahlawan Pertiwi, tanah air ini kini telah kembali. Pada zaman Indonesia dijajah, penderitaan rakyat bertambah karena segala kegiatan rakyat dicurahkan untuk memenuhi kebutuhan perang Belanda sampai penjajahan Jepang dalam menghadapi musuh-musuhnya. Terlebih, dijadikan pekerja rodi dan romusha, kerja paksa zaman Belanda dan Jepang, sehingga banyak korban jatuh sakit akibat kelaparan dan penyakit. Akibat penjajahan di bidang sosial budaya, yaitu kesulitan proses komunikasi antar pulau dan dunia luar karena semua saluran komunikasi dikendalikan oleh penjajah. Semua nama-nama kota yang menggunakan bahasa Belanda diganti pada saat Jepang mulai menjajah. Bahasa Indonesia seperti Batavia menjadi Jakarta dan Buitenzorg menjadi Bogor. Kebijakan Kinrohoshi, yaitu tradisi kerja bakti secara massal pada masa pendudukan Jepang, mendirikan pusat kebudayaan Keimin Bunka Shidoso pada 1 April 1943 untuk mengawasi karya para seniman agar tidak menyimpang dari tujuan Jepang. Setelah Indonesia merdeka, saat ini mengalami perubahan-perubahan yang sangat pesat. Kehidupan ekonomi di Indonesia pada masa ini bersistemkan Pancasila. Sistem ekonomi ini mengedepankan pihak pemerintahan dan swasta dalam mengelola perekonomian. Jadi, ada pembagian peran yang jelas antara badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta. Terdapat juga perubahan budaya-budaya di Indonesia. Kini, masyarakat nyaman dengan budaya yang didatangkan dari budaya barat, seperti gaya hidup, cara berpakaian, cara bekerja, dan sistem belajar dan lain-lain. Budaya ini membawa berdampak positif bagi masyarakat Indonesia. Teknologi di Indonesia juga berkembang pesat karena Indonesia mulai mengikuti perkembangan teknologi yang maju dan canggih seperti di negara lain. Indonesia merupakan negara yang sangatlah beragam, dari mulai ras, suku, dan agamanya. Indonesia memiliki keberagaman karena adanya sebuah persatuan di antara rakyat atau masyarakatnya. Di balik keberagamannya, Indonesia mempunyai kisah atau cerita mengenai kemerdekaannya. Kisah inilah yang mampu membuat Indonesia seperti sekarang ini. Indonesia telah merdeka sejak 1945. Banyak perjuangan di balik berdirinya negara merah putih ini. Suka dan duka telah dilewati oleh Indonesia. Di dalam sebuah negara pastinya ada pelopor yang membuat negara tersebut terus maju dan berkembang. Indonesia salah satu dari negara tersebut. Negara ini telah berkembang karena adanya sebuah spirit yang selalu ada di dalam dirinya.
Sebuah spirit atau semangat yang Indonesia miliki adalah semangat dari perjuangan para pahlawan yang telah berjuang demi Indonesia merdeka. Semangat kemerdekaan merupakan salah satu patokan untuk kita terus maju dalam segala hal. Semangat inilah yang wajib kita selalu jaga dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada zaman dulu, mereka memiliki semangat persatuan dan kesatuan, meskipun dulu masih adanya bersifat kedaerahan. Mereka juga memiliki semangat rela berkorban dan cinta terhadap tanah air. Hal ini seharusnya wajib dicontoh oleh para generasi penerus bangsa. Semangat perjuangan ini merupakan semangat yang harus kita selalu ingat dan kita kenang. Karena di balik semangat tersebut terdapat para pahlawan yang berjuang demi suatu kemerdekaan Indonesia. Sedangkan pada zaman sekarang, para pemuda bangsa memiliki semangat yang sangatlah tinggi juga. Yang pertama, mereka harus mempunyai spirit perjuangan kemerdekaan di dalam dirinya. Dan mereka juga memiliki semangat Pancasila di dalam jiwanya. Para generasi muda juga mempunyai semangat menghargai perbedaan, yaitu toleransi antar umat suku, ras, dan agama. Peristiwa Sumpah Pemuda merupakan salah satu hal penting dalam sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia. Sumpah Pemuda dideklarasikan dalam Kongres Pemuda II pada 27 sampai 28 Oktober 1928. Kongres Pemuda II terlaksana atas gagasan dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI). Berikut ini merupakan isi dari Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Makna Sumpah Pemuda bagi bangsa Indonesia yang pertama yaitu mengajarkan nilai-nilai persatuan bangsa. Perjuangan para pemuda dalam mendapatkan kemerdekaan sangat besar, terbukti dengan adanya berbagai peristiwa yang melibatkan para pemuda pada masa sebelum kemerdekaan. Pemuda dan pemudi tokoh Sumpah Pemuda telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, moral, bahkan harta benda demi menyatukan bangsa Indonesia. Tanpa makna Sumpah Pemuda serta perjuangan pemuda dan pemudi kala itu, mungkin saja Indonesia tak mencapai kesatuan untuk melawan penjajah negeri. Sumpah Pemuda dimaknai tidak hanya sebagai suatu pengakuan dari pemuda-pemuda Indonesia yang mengikarkan Sumpah Pemuda seperti satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, tetapi dimaknai sebagai tonggak semangat dalam meraih kemerdekaan. Dengan adanya semangat tinggi dari anak-anak muda zaman sekarang Indonesia terus merdeka hingga sekarang. Hingga ada gangguan lagi dan penjajah. Hal ini patut dicontoh oleh anak muda kedepannya nanti. Di masa sekarang, semangat Sumpah Pemuda dapat kita jalankan dengan 1. Belajar dengan rajin dan memajukan bangsa Indonesia. 2. Melestarikan budaya lokal dan menjaganya. 3. Ikut adil dalam menjaga kelangsungan negara Indonesia. 4. Menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara. 5. Mencontoh sikap dan semangat para pahlawan dalam menjaga bangsa. Kita harus tetap berjuang demi sesuatu, seperti para pahlawan yang berjuang mendapatkan kemerdekaan Indonesia.